Sejumlah mahasiswa dari beberapa kampus di Jakarta mendatangi gedung Balai Kota DKI Jakarta untuk menemui PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono pada Kamis sore. Pemanggilan para mahasiswa itu terkait polemik pengurangan penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul atau KJMU. Di depan para mahasiswa, Heru memastikan bagi mahasiswa yang telah terdaftar akan tetap mendapatkan bantuan sosial KJMU hingga selesai menempuh pendidikan. Jadi memastikan bahwa mereka bisa mendapatkan KJMU dan sistem udah dibuka Ibu Asisten, dan tentunya cleansing itu bertahap ya. Saya pastikan bahwa mereka-mereka yang sudah mendapatkan dalam perjalanannya KJMU bisa tetap mendapatkan itu, dan tentunya pemadanan data tetap berjalan itu persen to persen. Namun Heru menyebut pemerintah akan mendata ulang setiap 6 bulan sekali untuk menilai kelayakan penerima KJMU melalui data pajak di Bapenda. Dinas Pendidikan DKI Jakarta telah mendata sekitar 19.023 mahasiswa yang mendapatkan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul yang tersebar di 124 perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Ratusan ribu warga daerah penyangga ibu kota seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang masih memiliki KTP DKI Jakarta namun tidak tinggal di Jakarta, bersiaplah untuk mengurus kepindahan. Nanti pemilik KTP DKI Jakarta namun tinggal di luar Jakarta akan dinonaktifkan. Di Tangerang Selatan saja ada sekitar 100.000 warga yang berstatus KTP DKI Jakarta yang terancam dinonaktifkan. Jika nantinya terblokir, warga tidak dapat mengurus banyak dokumen seperti perpanjangan surat kendaraan, BPJS, hingga data bantuan sosial. Ada sekitar 75.000 sampai dengan 100.000. Begitu informasi dari Dukcapil Jakarta. Dan rata-rata memang sudah cukup lama, bahkan ada yang sampai 25 tahun. Pemprov DKI Jakarta akan menonaktifkan nomor induk kependudukan warga yang tidak berdomisili di Jakarta. Kebijakan tersebut untuk memperbaiki administrasi dan keakuratan data penduduk. Kebijakan ini dikecualikan bagi NIK DKI warga yang bekerja atau belajar di luar kota atau luar negeri. Juga bagi NIK DKI warga yang memiliki rumah atau aset di ibu kota. Pemprov DKI Jakarta terus mensosialisasikan kebijakan baru ini agar warga segera mengurus kepindahan sesuai domisili. Masih bersama kami pemirsa, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Mumpung nih Pak Heru di sini nih, mau dikupas tuntas sih Pak. Apa? Tadi ada KJMU. Kita masih bahas dikit nih Pak KJMU. Terus nanti bahas lagi tentang nonaktif KTP. Ini juga seru nih, boleh ya Pak ya? Judulnya banyak banget. Judulnya banyak, terus nanti masih ada lagi Pak. Soal DKI Jakarta jadi DKJ. Nah mumpung kan ya teman-teman, colongan nih dan gerombongan gitu. Nah untuk KJMU sendiri tadi kan Pak Heru bilang akan ada pembaharuan data. Itu ada batas waktunya nggak Pak? Karena data ini kan dinamis ya? Ya gini, pertama pendaftaran itu kita perpanjang sampai akhir Maret. Kan setiap 6 bulan itu harus cek ulang ya. Betul. Mereka harus mengupdate data. Yang berikutnya tadi pertanyaannya updating data. Iya. Yang namanya data kita, data kependudukan itu dinamis. Jadi namanya updating dan pemadanan data ya harus setiap hari. Buktinya ada yang meninggal, kita temukan, ya kan? Maaf nih, ada juga yang saya temukan ternyata melebihi dari 4 tahun. Kuliahnya nih melebihi dari 4 tahun, ada yang 5 tahun. Ya nggak apa-apa juga ya, silahkan. Tapi itu kan kita harus update. Kira-kira updating itu tidak menjadi momok. Updating harus, karena kita ingin sekali lagi anggaran itu efisien, efektif, dan tentunya prudent. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau ditanya, kapan berhentinya pemadanan data terhadap KJMU, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul? Tidak ada hentinya, terus. Karena orang datang. Bisa juga hari ini
saya mampu, ternyata ada sesuatu hal musibah keluarga X gitu, sehingga dia masuk ke ranah yang tidak mampu. Itu kan kita harus itu fleksibel ya Pak sifatnya? Fleksibel. Hari ini ada yang mendapatkan hadiah, dia menjadi mampu, ya itu kan fleksibel. Jadi setiap saat pemandangan data itu. Nah, tadi saya juga lihat tuh bahwa Pak Heru sempat mengundang ya teman-teman mahasiswa ke Balai Kota. Nah, itu dapat cerita apa aja Pak? Jadi gini, satu hari setelah saya mendengar yang katanya akses KJMU itu mungkin dihentikan oleh Dinas Pendidikan, saya langsung panggil. Pertama, Dinas Pendidikan saya minta itu tetap dibuka. Karena kita tidak boleh seperti itu. Kita harus cek satu persatu. Yang berikutnya saya undang kurang lebih kemarin itu 18 mahasiswa. Saya tanya satu-satu. Sudah bisa akses lagi belum? Sudah. Sudah belum? Sudah. Kasih tahu ya teman-temannya. Terus satu lagi bagaimana? Ya. Nah, dari situ juga terungkap bahwa Pak, ada loh teman-teman saya juga dia berprestasi tidak mampu belum dapat. Nah, itu kan saya harus merespon. Oke, ya kita urus. Ada juga bilang, Pak, yang tadi saya sampaikan, Pak dia mampu, kenapa dapat? Jawabnya saya gimana? Kalau nggak dengan data, oke, satu-satunya jawaban adalah, oke, saya cek, kita pembaruan data, kita cross-check lapangan. Kira-kira gitu, Mbak. Simple. Iya. Berarti sebenarnya teman-teman mahasiswa perlu mengetahui bahwa ini semua sifatnya fleksibel dan bukan semata-mata dikurangin, terus kemudian keuntungan atau manfaat itu dihilangkan begitu saja. Enggak lah. Kami Pemda DKI itu kan ingin warga DKI semuanya sekolah dan berprestasi sampai selesai. Ya, intinya itu. Intinya sekali lagi Pemda DKI ingin hadir di masyarakat yang memang memiliki kemampuan terbatas tapi anak-anaknya berprestasi. Kan ada syarat-syaratnya. Ya dia begitu kuliah dia harus terus berprestasi. Namanya saja kan kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Berarti mahasiswa itu harus berprestasi, harus unggul dari yang lainnya. Berarti seumpamanya anggaran itu perlu ditingkatkan, itu juga nggak ada masalah juga Pak? Nggak ada masalah. Nah, ini kan ada pengurangan anggaran. Kalau ada pertanyaan gitu ya Pak, terus anggarannya itu dialokasikan kemana gitu? Apakah dialokasikan ya, nggak dialokasikan kemana-mana, ya enggak. Ya pada saat itu memang kebutuhan seperti itu. Ya. Setelah dihitung dengan data sebagainya. Dan selain KJMU ini yang menarik juga tentang KTP nih Pak, KTP nonaktif. Itu sebetulnya penerapannya nanti Pak, kalau misalnya ada yang KTP DKI Jakarta gitu, kemudian menikah, pindahlah ke Banten gitu. Nah itu nantinya berarti harus langsung segera meninggalkan KTP DKI-nya atau kayak gimana tuh Pak? Ya, tentunya kan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 2011 tentang surat edaran dari kementerian dan tentunya sesuai dengan kedisiplinan kita. Ya kalau saya sudah pindah ke daerah tertentu, ya administrasi kependudukan harus pindah. Nah, kami Pemda DKI ingin semuanya basis data kependudukan itu akurat. Contoh, kemarin saya baru menemukan lagi nih. Apa tuh, di Kapuk Muara. Ada salah satu anggota keluarga sejak 2019 anaknya sudah meninggal. Hari ini 2024 kan, belum didaftarkan bahwa anaknya meninggal. Sudah berapa tahun? Nah ini kan kita perlu. Nah, berikutnya ada kurang lebih sekian ribu data yang warganya tidak diketahui, ya kan? Anggota keluarganya tidak diketahui atau warga itu tidak diketahui keberadaannya. Itu kan kita harus pemadaan data. Ada sekian ratus atau sekian ribu yang memang dia sudah lama pindah di daerah lain di luar Jakarta. Dan propertinya ada di luar Jakarta. Ada warga yang menggunakan KTP, alamat, RT-nya sudah tidak ada penduduk di situ, rumahnya juga tidak ada, sudah menjadi gedung-gedung tinggi. Itu kan kita harus rapikan. Kenapa? Untuk dirinya sendiri. Misal, mohon maaf, terjadi sesuatu kecelakaan, kita mau cari orangnya kemana, ya kan? Nah, pemadaan data itu sangat diperlukan. Yang pertama kita cek dulu bagi warga yang memang sudah meninggal, kita cleansing, dan warga yang memang benar-benar
pindah ke daerah dan tentunya sudah tercatat di sana, memiliki properti yang di sana, ya pindah. Sudah tidak ada RT-nya, sudah tidak ada RW-nya. Nah ini yang kami rapikan cross lebih check dulu. di situ. Karena tertib administrasi ini PR dalam sebuah lini ya. Ya mau tidak mau itu harus dilakukan karena setiap kebijakan pemerintah daerah khususnya DKI Jakarta, mungkin juga daerah lain, kan ke semua kebijakan mengambil landasan dasar keputusan ada kependudukan. Kalau Mbak Anggi nanya, Pak Heru, jumlah warga yang miskin di Jakarta berapa? Kita lihat data kependudukan. Jumlah anak sekolah berapa? Jumlah warga yang sekarang melahirkan berapa? Supaya pemerintah bisa tepat sasaran tadi itu memberikan Betul. bantuan sosial, anggaran diturunkan. Betul. Gitu kan. Jumlah warga yang datang saat ini berapa? Itu kan data kependudukan semuanya. Sehingga kita bisa menghitung kebutuhan sekolah berapa banyak. Kalau anak tahun ini yang lahir 0 bulan, berarti nanti 10 tahun lagi kan dia umur 10 atau 7 tahun lagi, 5 tahun lagi dia perlu TK. Kan kita udah atur. Berarti kalau 10 tahun lagi dia umur 10 dia udah SD. Kan kita bisa hitung. Nah, itu data kependudukan. Rata-rata warga yang datang ke Jakarta umur berapa, status perkawinannya bagaimana, perempuan atau laki, nah, kan kita harus tahu. Nah, kalau misalnya gini gimana nih Pak Heru? Rumahnya di Banten katakan gitu. Saya dari tadi Banten terus ya, Bogor deh katakan gitu ya. Rumah di Bogor gitu. Terus tapi hanya sementara Pak. Kemudian dia akan kembali ke Jakarta. Itu tetap harus pindah KTP-nya. Maksudnya sementara dia bekerja? Dia bekerja katakanlah di Jakarta. Tapi dia hanya ya cuma numpang tidur aja lah gitu di Bogor. Jadi atau enggak dia hanya sementara terus 3 bulan lagi dipindah lagi ke Jakarta gitu. Jadi Bogor hanya untuk 3 bulan. Ya tentunya KTP tetap di Jakarta. Pertanyaan saya, tempat tinggalnya, propertinya ada di Jakarta kan? Ada di Jakarta. Biasanya mungkin dia ngontrak kos kan? Iya. Ya tetap KTP di Jakarta. Oh, berarti ini sebenarnya bukan mutlak kalaupun misalnya sementara terus langsung pindah semua. Oke. Ada pengecualian TNI, Polri, itu yang tugasnya berpindah-pindah, itu tidak terkena di dalam pemadanan dan kedisiplinan data yang kita terapkan. Nah, terus itu juga nih Pak, untuk mendapatkan benefit gitu ya, sepertinya lebih mudah kalau punya KTP-nya itu DKI gitu. Ini termasuk susah nggak sih Pak pendataan warga ketika mereka untuk mendapatkan KTP DKI? Gimana Pak pengalaman selama ini? Jadi perpindahan penduduk ke Jakarta tentunya mudah ya, sesuai dengan amanat undang-undang, dipermudah, bahkan tidak perlu harus surat keterangan dari RT, tidak perlu surat keterangan dari RW, warga pindah, datang, mencatat di kelurahan, di loket pencatatan sipil, Dukcapil, itu mereka pindah dengan membawa, tentunya dia harus ada tempat tinggal di sini ya. Nah, itu sudah bisa beralih menjadi warga DKI Jakarta. Nah, yang tidak boleh itu adalah memindahkan administrasi yang tadi saya bilang, memindahkan dia seolah tinggal di sini, padahal dia semuanya adalah berada di daerah lain, hanya mendapatkan benefit tertentu, bansos itu yang memang tidak dianjurkan lah, tidak boleh. Selama ini temuannya di lapangan banyak nggak Pak yang kayak gitu Pak? Ya misalnya satu alamat ada 20 KK kita temukan, ya kan, ada yang biasanya mengontrak. Dia biasa 2-3 tahun dia kontrak di sana. Setelah itu mungkin pindah kerja atau selesai tugas di Jakarta, lantas dia sudah mendapat pekerjaan di daerah lain, misalnya di Kalimantan segala macam, tapi KTP-nya masih di tempat kontrakan yang lama. Nah ini kan perlu diperbarui. Nah itu yang kalimatnya adalah mungkin keberadaannya tidak ditemukan karena warganya tidak melapor juga. Nah itu di freeze. Di freeze itu sementara waktu dibekukan sampai kita bisa berkomunikasi dengan mereka. Dan mereka juga pasti kan mau tidak mau akan memberikan laporan ya. Karena kan ketika di freeze ada banyak. Iya, kan banyak keluhan juga dari Pak RT, banyak keluhan juga ke Dinas Dukcapil, banyak keluhan beberapa pemilik kontrakan yang biasa mengontrak di rumah itu, tadinya KTP di rumah itu sudah pindah, tapi orangnya tidak mau merubah alamatnya, berarti kan masih di situ. Orangnya tidak. Nah,
dia punya utang bagaimana, dia punya pinjol bagaimana, kan dikeluhkan. Jadi kita semuanya memenuhi keluhan-keluhan yang ada di masyarakat. Maka perlu KTP itu pemadanan data, ya kan, pembaruan data. Data itu setiap saat diperbarui. Sekali lagi ada yang meninggal, ada yang pindah, ada yang masuk, ada yang pindah ke luar negeri dan seterusnya. Ya, ini juga sangat menjawab. Berarti kalau saya simpulkan, penonaktifan KTP DKI itu tidak semata-mata pindah sementara terus langsung dinonaktifkan, tapi dicek terlebih dahulu oleh pemerintah. Ya, karena nanti ada pusat, komunikasi. Ya. Kalau dia ada HP dihubungi, kalau dia ada alamat yang pas disurati oleh Dinas Kependudukan DKI Jakarta. Datanya sesuai atau tidak untuk menonaktifkan itu. Dan antar Dinas Kependudukan daerah itu kan komunikasinya cukup baik. Tinggal ini kira-kira ada nggak penduduk konon kata Pak RT pindahnya ke Bekasi, kan bisa ditanyakan juga. Iya. Nah ini sudah menjawab ya teman-teman. Jadi nggak semata-mata pindah sebentar ke sana langsung dinonaktifkan gitu ya. Ini memang banyak polemik yang harus dijawab oleh Pak Heru Budi. Termasuk ini nih Pak. Di segmen berikutnya kita membahas soal status DKI Jakarta. Ini nanti KTP saya harus diganti juga atau kayak gimana nih Pak? Nanti kita akan bahas di segmen 3. Tetap bersama kami pemirsa di One on One.